Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana semalam dapat tidur nyenyak? Oh, puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau semalam kami dapat istirahat malam, itu juga kasih karunia Tuhan. Dan kalau pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami dapatkan itu juga karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, itu juga kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan baca di dalam Matius pasal 6 ayat 20. Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini salah satu ayat yang Tuhan Yesus ajarkan doa kepada murid-muridnya. Dipakai dalam doa Bapa kami. Bapak Ibu, Tuhan mengajar melalui doanya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan Manarema Mada pagi hari ini berbicara mengampuni. Saudara, seringkali kita lupa untuk dapat mengampuni karena emosi, karena harga diri, karena gengsi, karena aku tidak bersalah kok. Orang itu yang bersalah, seharusnya orang itu yang minta ampun, minta maaf kepadaku, kok aku. Seringkali kita berkata seperti itu. Tapi pada saat pagi hari ini, melalui Manarema Tuhan mengajarkan doa mengampuni orang yang bersalah. Ya, saudara, berat, tapi harus dilakukan. Kenapa kita harus mengampuni? Mengampuni itu penting. Kenapa? Kita baca dahulu Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, jikalau kamu, saudara dan saya, mengampuni kesalahan orang, ya, Bapakmu, ingat, Bapakmu yang di surga, bukan yang di dunia, Bapakmu yang di surga. Saya kira Bapak di dunia juga sama, ya. Minta kita harus belajar mengampuni. Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini kenapa kita harus memberikan pengampunan, karena sangat penting. Ya, kalau kita berkata aku tidak mau mengampuni, ya kita baca ayat 15. 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, jikalau kamu tidak mengampuni, apa anda katakan? Bapakmu
Yang mana? Yang di surga. Bapakmu yang di surga tidak juga mengampuni. Haleluya. Kita boleh mengerti sekarang arti pentingnya pengampunan itu. Kalau kita merasa aku benar, aku tidak marah, aku tidak mau, sampai mati aku tidak mau mengampuni, ya sudah. Kita sudah dengar firman Tuhan, sampai mati kamu tidak mau mengampuni, ya Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, kalau ketua Bapak di surga tidak mengampuni kamu, kamu mau kemana? Kan gitu. Mau masuk surga? Oh no, Bapakmu di surga tidak mengampuni kamu, mau masuk surga? No, tidak. Mau masuk surga? Lakukan pengampunan. Jangan gengsi. Jangan merasa aku benar, aku tidak bersalah kok. Ya. Daripada kita gengsi, tidak mau mengampuni, masuk neraka. Lebih baik kita ngalalah. Ya, kita mau mengampuni. Berbahagialah orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang pada saat ini mungkin ada rasa dendam, kebencian, kemarahan yang tidak amat tertolong lagi, yang tidak yang amat besar, yang tak terkatakan. Ya, mungkin engkau berkata, aku tidak mengampuni, aku sudah mengampuni, tapi sikap kita, perbuatan kita menunjukkan kebencian. Oh haleluya, kita harus tahu perkara ini. Biar kita bisa berbuat seakan-akan kita sudah mengampuni, tapi Bapa di surga itu tahu kamu penuh kebencian, tidak ada pengampunan. Nah ini dia, hati-hati. Ya, seringkali kita juga mendengar yang sering menjadi ribut masalah pengampunan ini. Mohon maaf, biasanya mertua, mantu sama mertua. Kita sering dengar gitu, aduh mertuaku itu jahat sekali. Ya, yang mertua bilang, aduh aku punya menantu itu males sekali, tidur terus. Nah, begitu kita sering dengar perkataan seperti itu. Ayo buang itu. Sekarang kita ganti, aduh mertuaku itu manis sekali, amat kasih padaku. Yang menantu kepada, aduh menantuku itu luar biasa sayang sama aku. Apa yang aku butuhkan belum minta aja, menantuku itu sudah kasih. Nah ini, berbahagialah kita yang melakukan pengampunan, maka rumah tanggamu menjadi harmonis. Ya. Tapi kalau kita tidak mau melakukan pengampunan di dalam rumah tangga, itu yang ada itu mulut mencucung, mata mendelik. Aduh, nggak enak. Di dunia aja sudah nggak enak. Mau masuk surga, tidak ada tidak ada tempat. Yang ada itu di sebelah, yang namanya neraka. Aduh, nggak enak bukan? Ayo, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mungkin engkau sebagai pedagang, bisnismen dan lain-lain, engkau dihadapkan dengan saingan-saingan. Dan saingan itu memakai segala cara untuk menjatuhkan saudara. Dan engkau tahu, ayo, engkau yang mengerti firman Tuhan, datangi, berikan pengampunan. Ya, saudara, kalau engkau memberikan pengampunan, Bapakmu di surga juga mengampuni. Kalau Bapakmu di surga mengampuni, Bapak senang, berkat melimpah. Saudaraku, kalau kita tidak mau mengampuni, akan timbul apa itu? Kepahitan.
adalah seperti orang yang menderita penyakit. Ya, seperti orang yang menderita penyakit yang kehilangan kemampuan merasakan sakit. Nah ini, kalau sudah timbul kepahitan, dia tidak mempunyai rasa sakit, kehilangan kemampuan merasa sakit. Yang ada itu kepahitan, kebencian, sakit hati, mangkel, dan lain sebagainya. Saudara, secara tidak sadar, apa yang kita katakan seringkali, orang yang penuh kesakitan, kepahitan itu ngomongnya ceplas-ceplos, ya, saenake, nggak ngerti kalau itu menyakitkan khususnya diri sendiri. Kenapa? Orang lain mendengar kata-katamu yang ceplas-ceplos, yang menyakitkan itu membenci, kamu tidak sadar itu. Kalau kita dikucilkan, dijauhkan, tidak diorangkan, kita tidak sadar perkara ini. Bahkan kita juga tidak sadar kalau kita menyakiti orang lain dengan tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Itu sebabnya perlu pengampunan. Engkau diselamatkan, orang lain juga selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mau melakukan pengampunan. Sekali lagi, kalau aku berkata, aku tidak mau mengampuni, ya tidak apa-apa. Cuma ada akibatnya. Yang pertama, Allah tidak akan mengampuni juga. Yang kedua, doa mereka tidak ada gunanya. Nah, kalau doa mereka tidak ada gunanya, mau kemana kita? Haleluya. Renungkan. Ketiga, saudara, kalau kita tidak mengampuni, saudara harus tahu bahwa pengampunan ini adalah prinsip penting bagi Allah untuk mengampuni dosa kita. Prinsip penting Allah lakukan, cara Allah untuk mengampuni dosa kita. Kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni dosa kita. Oh, luar biasa bukan? Ayo kita mau melakukan itu. Sekarang bertanya, bagaimana kita dapat mengampuni? Nah ini perlu kita menyadari bahwa kita ini hidup di dunia. Nah hidup di dunia, ayo kita menjaga diri sendiri. Yang pertama, jadikanlah tubuh kita ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, yang tidak bercelah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sadar kita hidup di dunia, kita perlu pengampunan kepada sesama kita, juga kepada Tuhan. Dan harus kita lakukan pengampunan itu. Tidak ada cara lain untuk kita dapat keselamatan, pengampunan dosa dari Allah. Yang kedua, memang kita dipanggil untuk menderita. Ya, karena kita ingin menderita, bukan hanya menderita yang biasa-biasa, tapi untuk mengenal kuasa dalam kebangkitannya Yesus Kristus, dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita dipanggil untuk menderita seperti Yesus menderita, dan seperti Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Oh haleluya. Yang ketiga, Allah memanggil melalui
Kristus untuk masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Jadi perlunya pengampunan itu. Kalau kita mau melakukan, ingat, Allah telah memanggil melalui Kristus Yesus untuk masuk dalam kemuliaannya. Kalau kita belajar melakukan pengampunan, walaupun itu sakit, ya, harga diri diinjek-injek, aduh, tak kuat Tuhan, bagaimana saya harus mengampuni? Lakukan. Kita mau belajar seperti Kristus. Ya, saudaraku, ujian yang kita lakukan menghasilkan kemuliaan Allah. Orang itu, orang Kristen benar-benar, walaupun dia salah, tidak berbuat, disalahkan, dia tetap mengampuni. Nah, Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan, luar biasa hidup kita nanti. Kalau kita tidak mengampuni, ingat, ada satu oknum yang namanya setan mengambil alih, mengubah menjadi kepahitan. Karena tidak mengampuni, akhirnya resikonya kehancuran. Renungkan firman Tuhan Rema pagi hari ini. Biarlah kita mau mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Segala kepujian kami kembalikan untuk Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur Kau mengajarkan doa Bapa kami kepada kami pagi hari ini, biar kami juga dapat melakukan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, di mana kami tidak berbuat disangka atau difitnah, tapi kami mau mengampuni orang itu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari. Sebelum kami melakukan kebenaran, aktivitas kami, kebutuhan-kebutuhan yang kami akan kerjakan, lakukan untuk sepanjang hari ini, kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, kasih setia dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GBPS. Tuhan juga memberkati orang-orang yang mau mengampuni. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.